أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ma'azani wa jazakumullah. Kita akan membahas perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para utusan sebelumnya. Dan ini agar kita merasa beruntung, berbahagia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa huwa al-mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara. Bahwa bermaknanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh lapisan jin dan juga untuk semua manusia. Inilah keistimewaan, kebanggaan kita. Tapi kebanggaan kita ini harus kita wujudkan, kita mempelajari sunnahnya dan juga kita mengamalkannya. Karena itu tidak ada agama yang dulu maupun sekarang yang bisa langgeng menyeluruh untuk seluruh dunia melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat dahulu diutus oleh Allah Ta'ala yang utusan tertentu, tetapi beliau diutus untuk semua alam semesta dengan dasar ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi melainkan agar mendapatkan rahmat semua alam semesta yang mau mengikuti sunnahnya beliau. Bil haqqi wal huda. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ini dengan petunjuk, dengan kebenaran, bukan dengan kesesatan, tetapi bil haqqi. Al haqqu min rabbik, itu firman Allah. Kebenaran itu dari Allah. Makanya setiap nabi, setiap orang yang mengaku nabi mesti tidak ada manfaat dan mesti madhar dan tidak lama. Walaupun Rasulullah SAW dikarikatur, diejek, dihina, tetap menjulang dan tetap menyebar nama agungnya. Karena kita setiap sholat selalu berselawat kepada beliau. Dan kita adzan pun disebut pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang harus kita merasa gembira, bukan hanya gembira kita yaitu mempunyai atau berpijak kepada beliau, tetapi bergembira pula mengamalkan sunnahnya. Wal huda, dan petunjuk, wa bin nuri, dan juga dengan cahaya, wa dhiya, dan juga penerangan. Dan inilah adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan, keterangan singkat dari para ulama dahulu menjelaskan kepada kita yaitu poin-poinnya saja. Karena orang dulu adalah orang yang hidup dengan ilmu, jadi tidak dipanjang lebarkan seperti Sunan Imam Barbari dan juga yang lainnya. Tetapi untuk zaman sekarang perlu diperjelas oleh para ulama sunnah, karena banyaknya orang munafik yang bersilat lidah, yang mengartikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan
Inilah ayat ini, keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. La yakfi an na'takida annahu Rasulullah faqat. Tidak cukup kita meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Tidak cukup, karena orang kafir pun juga bicara seperti itu. Orang munafik juga begitu. Maka syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul perlu kita wujudkan dengan ilmu. Maknanya kita mempelajari, dan perlu kita wujudkan dengan amal. Maknanya kita mengikuti sunnah. Karena mengikuti sunnah beliau berat, banyak tantangannya. Berbeda hanya dengan menyebut beliau adalah utusan Allah, yaitu Nabi yang terakhir. Banyak orang ahli bid'ah bicara seperti itu, tapi dalam amalan mereka menyelisih apa yang ia katakan. Bal annahu rasulun ilan nasi 'ammah. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan untuk semua lapisan manusia. Dan ini kritikan terhadap orang Yahudi Nasrani yang tidak mau mengimani, tidak mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Padahal yang menyuruh itu Allah. Al-Quran menyebut utusan Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf yang lain. Tetapi kitab mereka tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kejujuran dan kebenaran ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kita wajib mengimani semua utusan itu, tetapi yang harus kita ikuti sunnahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal ilal jinni wal insi, bahkan Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW ini bukan untuk diikuti oleh manusia saja, tapi jin, tentunya jin yang beriman, manusia tentunya manusia yang mukmin. Inilah yaitu kesempurnaan, yakni kemuliaan Rasulullah SAW dibandingkan para utusan yang lalu. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami, ya Allah, mengutus kamu wahai Nabi, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kafatan linnas, melainkan untuk seluruh lapisan manusia. Maknanya siapa zaman sekarang yang tidak mau beribadah dan tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tapi masih mengikuti jejaknya para nabi dulu, batal Islamnya. Batal itu karena Allah Ta'ala yang membatalkannya. Dan ini perintah Allah di dalam surat Saba nomor 28. Lalu Allah menjelaskan fungsinya Rasulullah SAW itu apa. Apa tugas dia, kalau dikatakan tugas, apa kewajiban beliau? Basyiran wa nadhira. Basyiran, memberi kabar gembira bagi orang mengikuti sunnahnya, mengamalkan apa yang diamalkan oleh beliau, mengamalkan apa yang ditetapkan oleh beliau ketika sahabatnya beramal. Wa nadhira, memberi peringatan, ancaman keras masuk neraka bagi orang yang menyimpang sunnahnya, termasuk orang-orang ahli bid'ah. Makanya ketika beliau pada hari kiamat dikaruniai Allah Ta'ala namanya Al-Khawdu, telaga, maka beliau manggil, hadhi ummati, itu kan umatku. Karena beliau tahu ciri-ciri umat. Ada suara dari Allah Ta'ala, anta la tadri ma ahdasu ba'dak wa ilabi, kamu tidak tahu setelah kamu meninggal dunia tingkah laku umatmu yang mengamalkan bid'ah. Ini perlunya kita membersihkan diri dari kebid'ahan agar kita mendapatkan telaganya Rasulullah SAW pada saat yang mana manusia mendapatkan fitnah atau ujian yang berat. Matahari satu mil dari kepala kita, dunia panas sekali. Tidaklah orang yang merasa panas kecuali mencari minuman, dan Allah Ta'ala menyediakan untuk dia Al-Khawd, dan telaga ini akan didatangi oleh umat-umat. Luasnya perjalanan selama 1 bulan, menunjukkan luasnya telaga. Dan kita tidak khawatir apabila kita mengikuti sunnah beliau mesti akan mendapatkan telaganya. Selanjutnya, jadi tugas beliau, amal beliau memberi, yaitu memerintahkan
itu perintah Allah, dan juga membendung, melarang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para dai yang mengikuti sunnahnya beliau ya harus ini yang disampaikan qala Allah taala wa qala baik berupa perintah atau maupun berupa larangan. Inilah dakwanya as-salafus saleh, mulai Rasulullah SAW sampai sahabat, para tabi'in, para ulama sunnah dahulu dan sekarang. Ini ciri-ciri yang harus kita pahami kepada siapa kita mendengarkan taklim. Yang nomor 2, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ya, ayat nomor 158. Maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia. Ya berarti semuanya umum, lapisan manusia siapapun. Apa katanya? Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya saya ini utusan Allah untuk mendakwai kamu semuanya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh nabinya qul ya ayyuhan nas, bukan hanya ya ayyuhal muslimun. Ini menunjukkan orang kafir pun, orang Yahudi, Nasrani, orang komunis atau Buddha yang lainnya wajib didakwai dengan Al-Quran, dengan hadis beliau. Sebagaimana beliau mengirim surat ke Raja Herakles, dibacakan ayat qul ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kirim surat pula yaitu kepada Romawi, kirim surat pula kepada Najasyi, Raja Najasyi. Alhamdulillah Raja Najasyi masuk Islam, cuma meninggal dunia belum sampai hijrah menuju ke Madinah, namun beliau menyolati sholat ghaib. Nah, ada faedahnya. Jadi beliau mengirim surat. Dakwah itu bisa yaitu dengan lisan kita atau orang yang dekat dengan kita, bisa juga dengan kirim surat, dan juga pada zaman sekarang bisa pula melewati Facebook atau internet yang itu lebih luas. Makanya sekarang itu banyak beberapa negara yang sangat kufur, orang itu masuk Islam dan tidak bisa dibendung. Orang tidak boleh masuk ke masjid, tapi Islam menyebar, ya, menyebar dengan lewat yaitu alat-alat yang canggih. Ini menunjukkan yaitu kekuasaan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang berhak untuk menyebarkan Islam ini. Walaupun banyak orang yang benci, tapi Allah Ta'ala tetap menghendaki hambanya ada yang muslim. Dan Allah mengatakan dan dia mengatakan inni Rasulullah ilaikum jami'an, bahwasanya saya ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Jadi maknanya semua manusia agama apapun wajib kita dakwai dengan Islam. Nah ini kadangkala masih banyak orang yang malu kalau mengajak, menyampaikan salam saja kepada saudaranya ketika ada orang kafir malu. Bayangkan salam, dan itu merupakan cirinya orang mukmin. Hakul muslimin 'alal muslimin sittun. Haknya orang muslim terhadap orang muslim yaitu 6, di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa saudara muslim, salam. Tapi ketika pekerja itu campur laki-laki, ya campur muslim dan campur orang kafir, salamnya selamat pagi, selamat sore. Ini menunjukkan orang itu meremehkan Islam. Sampaikan salam ke saudara kaum muslimin, assalamualaikum, alaikum itu ala muslimin, bukan alaihim, ya. Nah, inilah yang perlu kita hidupkan Islam ini. Makanya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kufar, lalu kita malu menyampaikan Islam, kita harus pisah. Dan menurut asal kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Makanya kita dilarang pergi di negara-negara kafir, dikhawatirkan terpengaruh bajunya, adatnya, pergaulannya. Nah, kita diwajibkan bergaul dengan orang-orang muslim yang ahli sunnah, supaya kita merasa gembira, merasa tenang dan tidak terganggu akidah kita. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, farisalatu ilan nasi ammatu. Maka risalahnya beliau ini untuk semua lapisan manusia. Dan itu bukti tidak ada negara yang tidak dimasuki agama Islam.
Ya, karena itu sebagai hujjahnya Allah besok pada hari kiamat. Alam ya'tikum rusulun minkum, belumkah datang utusan dari jenis kamu yaitu manusia? Jadi inilah kebenaran ayat Allah Ta'ala dan kita saksikan kenyataan. Tidak ada negara kafir pun melainkan ada orang Islam. Walaupun dianiaya ketika bersama, tidak dilepaskan Islam itu. Karena itu hidayah dari Allah. Dan karena orang-orang dulu para anbiya mendapatkan cobaan karena berpegang dengan Islam. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada agama yang paling toleransi kepada manusia kecuali Islam. Bayangkan kita tidak mampu bebas dari kewajiban. Orang fakir tidak diwajibkan membayar zakat, malah menerima zakat. Orang tidak mampu sholat berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk boleh berbaring. Tidak mampu siam karena fisiknya yang lemah boleh dia tidak siam dan bayar yaitu fidyah. Tidak mampu bayar fidyah bebas. Mana peraturan-peraturan yang semisal indahnya yang menandingi keindahan Islam tidak ada. Karena Islam itu wahyu Allah. Dia yang harus kita paham. Makanya Islamnya harus diperjelas kepada umat dengan sejelas-jelasnya. Agar orang yang asalnya curiga dengan Islam dia akan bisa yaitu faham seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu paling benci dengan Islam, paling benci dengan Rasulullah SAW, tapi beliau mau mendengar terus sehingga masuk Islam karena mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya boleh wa hadza min khasaisihi alaihi salatu wasallam, inilah kekhususan risalahnya beliau tidak terhapus sampai hari kiamat nanti. Bahwa Rasulun linnasi ammah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk semua lapisan manusia. Bahwa jabat ta'atuhu ala jami'il khalqi, semua manusia wajib taat kepada beliau. Dan Allah mengatakan wa may yuti' rasulah faqad ata'a. Karena itu dakwah kita akan sampaikan kepada mereka tauhid, ayo kita beribadah kepada Allah. Sampaikan kepada mereka mari kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah ulama dahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan kitab mereka masih diabadikan oleh Allah. Arabiyin, baik itu orang Arab, wajib mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada Islam Arab. Itu istilahnya orang munafik yang ingin memojokkan saja. Tidak ada Islam Arab. Kalau ada Islam Arab, ada Islam Indonesia. Orang Islam Indonesia berapa sholatnya Maghrib? 3. Mana dalilnya? Ya itu rekayasanya orang munafik. Yukhati'un Allah wa huwa khati'un. Mereka ingin menipu Allah, maka Allah terbalas tipuan mereka. Karena itu apapun yang mereka ingin untuk menghancurkan Islam tidak diterima Allah. Walaupun mereka mempunyai fasilitas tertentu, sia-sia dakwah mereka untuk menyerang Islam. Karena Islam Allah Ta'ala tegakkan itu rahmatan lil alamin. Makanya banyak orang-orang barat masuk Islam karena apa? Mempelajari din, ternyata Islam itu agama yang sama, yang toleran. Tahu apa yang menjadi tidak kemampuan manusia tidak dipaksakan oleh Allah. Wa ajamiyyin, dan juga Islam itu orang yang ajam. Ajam itu hanya selain orang Arab seperti kita. Wa aswadin, dan untuk orang-orang yang kulit hitam seperti Afrika. Wa abyadin, dan untuk orang-orang kulit yang putih seperti di beberapa daerah. Wa insim, dan untuk manusia, Islamnya untuk manusia. Wa jinnim, dan juga untuk jin. Jadi jin ini syariatnya dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak dianjurkan untuk mendakwai jin, karena jin yang beriman dia datang menghadiri di tempat-tempat majelis ilmu yang nanti akan dijelaskan dalilnya. Namun beliau pernah dipanggil oleh jin karena ada kekhususan yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya dan umatnya. Ketika beliau menghadiri sahabatnya lalu kehilangan. Mana Rasulullah SAW ternyata diundang oleh jin untuk mendakwai. Ditanya tadi, kemana wahai Nabi? Saya tadi diundang untuk mendakwai mereka. Ini
Ini kekhususan beliau. Nah, kita ini bukan nabi, maka kita sebagai umatnya adalah mengikuti apa menjadi sunnah, bukan sunnah khususnya. Karena sunnah khusus beliau seperti menikah 9, kita hanya 4. Yang tidak mampu 4 yang 1. Ya, dan juga beliau siang boleh wisol menyambung. Jadi maghrib tidak berbuka meneruskan, karena Allah Ta'ala yang ngasih makan, tapi kita tidak boleh wisol, tidak boleh menyambung. Maghrib harus berbuka. Ini diantara sunnah-sunnah yang khusus untuk beliau yang Allah Ta'ala tidak memberi kepada umatnya. Fakullu man balaghathu da'watur Rasul alaihi salam, siapa saja yang mendengar dakwahnya beliau, apa katanya, wajib ayyuti'ahu, wajib mentaati, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, insihim wa jinnihim, baik itu manusia atau jin. Dikatakan jin itu karena kita tidak bisa melihat. Jan itu maknanya, maka dikatakan janin. Ya, bayi itu dengan janin karena belum melihat. Jin itu adalah yang rahasia, yang istitar, yang tertutup, yang mana manusia tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Faman aqarra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Arabi khassah, ini bantah. Siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agama untuk Arab saja? Kita akan beberapa waktu lalu mendengar, oh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agama untuk orang Arab. Ya, orang-orang munafik itu betul, tapi nggak ada faedahnya. Mereka bicara dengan apapun, tetap Allah ingin menegakkan Islam ini di dunia ini. Dengan dasar hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dairina 'alal haqq, la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiyahum. Hadis yang diriwayatkan Bukhari. Senantiasa umat ini mesti membela Islam, dairina 'alal haqq, la yakhafun 'ala mata al-lahi, tidak takut dicaci, dihukum oleh manusia. Ya, berapa banyak negara-negara yang umatnya masuk Islam dianiaya, tetap mereka tidak menjadi orang murtad, karena Islam paling nikmatnya kenikmatan dunia. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya beliau itu hanya untuk orang Arab saja, kama yaqulu ta'ifatun minan nasara, sebagaimana sekelompok orang Nasrani. Jadi orang Islam, orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan dari orang Arab saja, itu meniru bahasanya orang Nasrani. Anna Rasulullah SAW lil Arabi khassah wa yunkiruna nubuwata li ghairihim, bahwa beliau untuk orang Arab saja dan mengingkari adanya kenabian beliau, kerasulan beliau untuk lapisan semua manusia. Fahadha kufrun billah, itu kafir. Karena Allah telah menjelaskan, ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Kufur, nanti tidak boleh disolat kecuali kalau dia tobat. Sekarang ini dengan adanya media sosial ini, orang bebas bicara, dan banyak mereka yang melecehkan Islam, terutama orang berbid'ah. Ya. Tapi ahli sunnah tidak heran bahwa itu memang pekerjaan mereka. Ahli sunnah membantahnya dengan yang baik, tapi kita tidak dianjurkan untuk berdebat dengan ahli bid'ah. Katakan yang benar, setelah itu berdebat, kecuali kalau orang itu mencari kebenaran. Nah, selanjutnya, wa takdzibun lillahi ta'ala, dan orang itu berarti mendustakan firman-Nya Allah. Siapa mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang Arab, maka mendustakan ayat dari surat Al-A'raf 148, mendustakan ayat pula dari surat Sabah nomor 28. Berarti orang itu kafir. Kalau sudah kafir, kita nggak boleh salam sama dia, suruh tobat. Jika mau tobat saudara kita, kalau tidak itu musuh kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, di sini dijelaskan dari surat Sabah nomor 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Itu bantahan untuk orang yang mengatakan bahwasanya beliau itu untuk orang Arab saja. Ya, makanya kita itu perlu mengaji, dan ada beberapa ayat perlu kita nukil.
ayat-ayat seperti ini sengaja disembunyikan oleh orang munafik, disembunyikan oleh orang-orang yang melecehkan Islam. Makanya yang selamat dari godaan mereka hanyalah orang-orang punya ilmu. Ya, jadi Allah membantah, Allah menjelaskan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kata Allah Ta'ala, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Nabi kecuali untuk seluruh lapisan manusia agar kamu memerintahkan yang baik dan membendung kemungkaran. Dan juga Allah Ta'ala berfirman pula di dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabaraka maha suci. Siapa itu alladzi nazzala al-furqan? Yang menurunkan al-furqan. Al-furqan itu Quran. Al-Quran itu namanya kitab dengan Quran, dan juga dikatakan pula al-furqan. Dikatakan pula hudan nur, banyak nama-nama Al-Quran. Hudan linnas. Di sini disebutkan maha suci Allah Ta'ala yang telah menurunkan al-furqan, yaitu Al-Quran. Dikatakan Al-Furqan pembeda, untuk membedakan yang hak, membedakan yang batil. Dan kita tidak tahu yang hak itu kecuali dari Al-Quran, tidak tahu yang batil kecuali dari Al-Quran. Yang perlu kita fahami. Kepada siapa? Ala abdihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya apa? Liyakuna lil alamina nadhira, supaya Rasulullah SAW memberi peringatan untuk semua alam, untuk orang Arab, untuk orang asing, untuk orang kulit putih, kulit hitam, ya, untuk bangsa siapapun. Inilah keutamaan keseluruhan ajarannya Rasulullah SAW. Makanya tidak ada persatuan di dunia ini semisal membandingkan persatuan yang kaum muslimin. Para ulama tidak pernah berjumpa tatap muka dengan saudaranya, tapi bersatu dengan keimanannya, ya. Bersatu pula dengan akidahnya. Karena Islam tidak berubah, hadis pun juga tidak berubah. Makanya kalau orang tidak mungkin akan bisa mempersatukan umat dengan apa? Dengan hawa nafsu, tapi mempersatukan umat dengan Quran dan Sunnah. Terbukti ketika kita siap-siap seluruh dunia. Yang menyuruh siapa? Allah. Kita sholat Jumat. Ya. Kenapa kita tidak berselisih? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih semua urusan dunia kita, keluarga kita, masyarakat, urusan apapun, Allah menyuruh kepada kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah, karena itu sempurna. Apapun yang kita tanyakan, Al-Quran menjawab, sampai buang air jatuh di dalam Islam. Dengan apa kita masuk ke WC itu, baca apa, kaki yang mana, menghadap kemana ketika kita sedang buang air, bolehkah kita bicara di dalamnya, bolehkah baca Al-Quran, bagaimana kalau kita keluar, kaki yang mana dulu, baca apa, subhanallah, WC, buang air, jatuh kebutuhan kita setiap hari diatur, menunjukkan sempurnanya Islam. Cuma kadang-kala kita kaum muslimin baru sebagian kecil, sedikit Islam yang kita belajar. Padahal kalau dipelajari seperti para ulama sunnah, mereka menjadi tenang semuanya. Selanjutnya, Waqala alaihi salatu wassalam, tadi dalil dari Al-Quran menunjukkan keumuman risalah ini. Dalil dari hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka para nabi dulu diutus oleh Allah Ta'ala untuk umatnya khusus. Ya, Bani Israel ada sendiri, yang lain ada sendiri, tidak boleh campur. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa lain dengan kaumnya yang disampaikan oleh Nabi Isa. Tetapi beliau mengatakan wa bu'istu ilan nasi 'amatan. Saya diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua lapisan manusia.
Seandainya Rasulullah SAW itu bicara bukan dari wahyu, mesti berantakan. Karena Islam membahas akidah, membahas umat dahulu yang kufur, yang Islam, membahas para nabi, membahas semua urusan akhlak, jual beli, perdagangan, pinjam meminjam, bagaimana hukum riba, bagaimana menikah. Tidak ada peraturan semisal sempurnanya, semisal sempurna. Itu kalau bukan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, mustahil beliau akan bicara seperti itu. Apalagi beliau lahir dan beliau dalam keadaan ummi, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi utusan dalam keadaan ummi, ya, ummiyina, yang tidak tahu baca, tidak tahu huruf. Kemudian Allah mengutus selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, mustahil akan bisa membahas seluk-beluk semua urusan dunia, alam kubur, alam akhirat, kiamat, surga, neraka. Kalau itu bukan wahyu dari Allah. Ini keberuntungan kita. Makanya kita bukan hanya menyebut beliau, tetapi bagaimana mempelajari sunnah agar menjadi betul-betul umatnya yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan beliau di surganya karena sebab mengikuti syariat. Wa kataba Rasulullah SAW mulukal ard. Dengan dakwanya yang umum ini beliau mengirim surat ke Raja Herakles, Raja Najasyi, Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Cuma Kaisar Persia ketika menyobek suratnya beliau dihukum oleh Allah. Ketika Raja Najasyi menerima, benarkan masuk Islam. Raja Herakles sebetulnya mau dia menerima, tapi takut umatnya lari. Apa kata, seandainya aku bisa ketemu dengan beliau, aku akan ikuti. Kenapa? Karena berita-berita kedatangan Nabi terakhir itu ada di dalam kitab Quran Nasrani, tapi sekarang sudah diubah oleh mereka. Kata Islam. Jadi beliau tidak malu mengajak mereka agar kembali pada Islam. Padahal dia Aceh itu Najasyi, orang Nasrani, yang diajak pula yaitu Persia dan juga yang lain, bahkan juga Romawi. Fadalla ala annahu mursalun ila ahli al-ardi kullihim. Dia menunjukkan bahwa beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua lapisan manusia di permukaan bumi. Wa amara bil jihad, dan juga beliau memerintahkan untuk jihad hatta yadkhulan nas fil Islam, sehingga orang masuk Islam semuanya. Ini pada zaman beliau. Sekarang jihad kita jihad dengan ilmu, jihad dengan dakwah, jihad pula dengan mewujudkan Islam itu lewat kepribadian kita masing-masing. Karena sekarang Islam itu lemah, berpecah belah lain dengan zaman dulu. Dulu khalifah seluruh dunianya satu, tapi itu hanya berumur 30 tahun. Setelah itu raja-raja. Fadalla ala umumi risalatihi alaihi salatu wassalam, dan menunjukkan keumumannya risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu i'tiqad hadza, maka kita wajib mengiktikadi, meyakini prinsip ini. Di antaranya fatajibu fi haqqihi hadza al-i'tiqad, kewajiban kita meyakini beliau ini pertama annahu abdullah. Rasulullah SAW itu hamba, bukan Allah. Namanya saja Abdullah, bapaknya namanya juga Abdul. Wa rasuluh, dan utusan, namanya utusan bukan Allah, karena yang mengutus Allah. Dia mursal, maknanya diutus. Ini apa? Dipandang terhadap orang yang berlebih-lebihan mencintai beliau sehingga dipanggil-panggil. Sudah meninggal dunia dipanggil, ya, padahal dia tidak mengamalkan sunnahnya. Ya nama beliau. Saniyan annahu khatamun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu. Dia itu penutup nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ada nabi setelah beliau, kafir. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa khataman nabiyyin. Kemudian nomor 3, anna risalatahu
manusia dan jin. Kalau dulu hanya untuk manusia saja, sekarang ya Nabi Muhammad SAW untuk manusia dan jin. Cuma umatnya tidak ada kewajiban untuk mendakwai jin, karena jin-jin yang beriman mesti hadir dalam taklim-taklim yang sifatnya sunnah. Tapi kalau jin yang bid'ah ya kembali pada kelompok bid'ah. Jin yang kufur ya kembali pada orang kafir. Jadi bukan orang Islam saja. Jadi jin ada yang kafir, ada yang mukmin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun, kata Allah Ta'ala dalam surat jin. Kita ini katanya jin ada yang beriman, ada juga durhaka. Adapun dakwah beliau menyeluruh kepada jin pula ada di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 29 sampai 21. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Ingat ketika kami hadapkan kepadamu wahai Nabi, yang menghadapkan Allah. Siapa dihadapkan itu? Nafaran minal jin, sekelompok rombongan jin. Yastami'una al-Qur'an. Jin itu mendengarkan Quran, menunjukkan jin tidak ada nabi, ada muntir. Muntir itu pemberi peringatan. Kalau nabi dari jenis manusia. Falamma khadaruhu, ketika jin-jin yang beriman hadir di majlisan beliau, qalu, katanya jin, ansitu dengarkan. Falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundirin, maka tatkala selesai taklimnya beliau, mereka berpaling pulang ke kelompok jin memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ayat nomor 30 dari surat Al-A'raf. Nah, jin itu setelah pulang, dia berjawab, belum tentu kita pulang nanti kita mendai istri kita, anak kita, tetangga kita, tapi jin dakwah. Apa katanya? Wahai kaumku, kami tadi mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Kitab Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kami dengarkan Quran ini tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang lalu, bahkan membenarkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Yahdi ilal haqqi, Quran ini menunjukkan kita jalan yang benar. Maknanya kalau kita ingin tahu jalan yang benar, kembali pada Al-Quran. Wa ila tariqin mustaqim, dan juga menunjukkan jalan yang lurus. Baik itu kaum muslimin dan muslimat yang dapat kita ambil faedah, keterangan faedahnya yaitu nikmatnya kita mengikuti yaitu Nabi Muhammad SAW, baik dalam ucapan maupun dalam akhlak kita, ibadah dan juga akidah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.